Sop katul janda mentul-mentul, sop kaki kuntul jajanan bakul. Sop katul enak betul-betul, rasanya empuk ditekuk-tekuk. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Sop katul janda mentul-mentul, sop kaki kuntul jajanan bakul. Sop katul enak betul-betul, rasanya empuk ditekuk-tekuk. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Lagi yo. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 3 kali, gratis 1 kali. Tarik. Nambah lagi, nambah lagi, jajan 10 kali, gratis semaunya. Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya. Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang, Anda minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntut kamu. Saya cuma tahu begitu ya, saya cuma tahu begitu. Kamu minta maaf di sini, kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu. Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal sama Gus Sop Katul ya kamu siapa? Kamu mengatakan saya janda Salome Sop Katul. Apa hakmu? Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Sop Katul atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Entah kenapa, dari kemarin, emosi saya tuh benar-benar nggak stabil. Saya nggak tahu, ini gara-gara pola tidur saya yang kacau, ya gara-gara lagi bulan Ramadan, sehingga waktu tidur kita tuh jadi berubah. Atau yang kedua, lantaran para polikardus yang terus-terusan melakukan penghujatan, yang membuat emosi kita itu benar-benar terpancing. Saya sudah sampaikan, di bulan Ramadan ini benar-benar ya, umat muslim itu dicobai. Begitu banyak polikardus yang mengambil kesempatan dengan mengatakan bahwa umat muslim itu harusnya di bulan Ramadan ini harus sabar gitu. Sehingga mereka mengatakan bahwa mereka ini sedang mencobai kalian. Mereka ini adalah orang yang memberikan ujian bagi kita. Ya, jadi mereka ini adalah setan-setan yang dilepas, kalau saya bilang ya. Harusnya dirantai, ini malah setannya ini karena dirantai dia ngambil rupa manusia. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka terus mencobai kita dengan segala cara, menghujat kita. Terus mereka bilang, kalian jangan marah dong, ini kan bulan Ramadan. Ini kan konyol teman-teman ya. Dan kita bisa melihat belakangan ini, hujatan demi hujatan makin sadis. Dan baru-baru ini viral, seorang polikardus, yang saya rasa sebagian teman-teman sudah kenal ya, yaitu Sofiatul Al-Hayat, itu menginjak Quran saat live di TikTok. Dan sampai detik ini sudah hari ketiga, belum ada. Ya, belum ada penanganan dari pihak yang berwajib maupun dari pemerintah.
Ini cukup miris kalau kita bandingkan dengan orang yang menyobek-nyobek Quran, terus membuang ke jamban gitu ya. Itu langsung ditangkap dalam waktu 1 hari. Tetapi Sofiatul 3 hari, aman-aman aja gitu. Ini membuat banyak orang bertanda tanya, siapa Sofiatul? Apalagi kita tahu banyak nih teman-teman yang mungkin baru nonton debat lintas agama, sehingga nggak tahu siapa itu Sofiatul. Terus yang kedua, bahkan banyak orang-orang di luar sana nggak tahu bahwa ternyata para Polikardus ini begitu jahat, sampai tega menginjak-injak kitab suci orang lain. Ini cukup miris ya teman-teman, cukup miris sekali. Banyak orang di luar sana yang nggak kenal dan nggak tahu tentang Sofiatul, dan juga bagaimana gara-gara dia, banyak sekali orang di luar sana yang menjadi membenci Islam. Saya berani katakan, para pembenci Islam yang kita lihat selama ini, baik itu dari netizen ya, yang suka komentar-komentar aneh, maupun yang sudah melakukan tindakan-tindakan luar biasa bejat, seperti mengencingi Quran, yang baru-baru viral ini. Ini semua ya gara-gara mereka termotivasi setelah menonton channel-channel Polikardus. Dari dulu saya sudah sampaikan, kalau ini terus dibiarkan, akan bermunculan nih banyak penghujat-penghujat baru. Mereka ini kan dimotivasi dengan segala kemudahan-kemudahan ya. Kalau kamu mau jadi penghujat Islam, nanti diberikan ini, dibantu itu. Terus yang kedua, mereka terus dicekokin bahwa Islam itu jahat sama kita. Islam itu nggak memberikan kita itu tempat ibadah. Kita dipersulit, kita dipersekusi, dan sebagainya. Jadi orang ditakut-takuti terus, sehingga membenci Islam. Mereka terus mencuci otak para penontonnya, agar di otak penontonnya tuh berpikir bahwa Islam itu adalah monster. Nah, ini kan sesuatu yang sangat-sangat jahat ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu Sofiatul ya, di sini mungkin saya akan sampaikan sedikit, tapi sebelumnya kita putarkan dulu video ini. Hormati agama lain, Sofi. Sofi. Katanya ini benda mati nggak? Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak Nggak itu. sopan. Kenapa kau injak? Apa motivasi Apa salahnya kamu? Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak, nggak? kenapa kau harus injak Sofi? Pak John, Ya, tolong Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Ini Bang ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ini benda Dia hormati agama lain. Teman-teman sudah lihat ya, jadi Sofiatul itu adalah orang yang menginjak Quran kemarin, yang viral. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, Sofiatul ini adalah salah satu Polikardus yang cukup senior. Ya, cukup senior. Saat saya pertama kali terjun di dunia diskusi lintas iman, lebih tepatnya di tahun 2020. Ya, 2020 akhir, 2021 awal, baru mulai aktif, Sofiatul sudah ada. Ya, saya ingat sekali. Dulu Sofiatul itu belum seperti ini. Dia benci Islam, tapi masih pakai sarkas-sarkas yang ringan. Dulu paling sering itu dia debatnya sama Unirifa. Kalau nggak dia tim dengan Aderion, Erben ya, melawan Unirifa, Kores, Goldian dulu. Jadi dulu Sofiatul nggak sejahat ini, tapi makin kesini kita bisa lihat makin jahat. Apalagi dia disupport habis-habisan. Ya, dia disupport habis-habisan oleh grup dia, Yayasan dia. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ya kalian boleh lihat salah satu cuplikan video inilah. Ini salah satu yang cukup sensasional. Janda si JT itu Sofiatul. Monggo silakan. Monggo. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid. Pak janda mau nyusuin nih. Monggo. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid. Pak janda mau nyusuin nih. Janda si JT itu Sofiatul. Salam Ini kenal. ada janda mau nyusuin nih Pak Talmid.
Nggak semua yang kau pikirkan janda-janda itu, ya, mereka nggak seperti yang kau pikirkan, Yun. Memang kenapa kalau mereka nggak punya suami, ya? Untuk laki gue nggak bisa bahasa Indonesia, ya, nggak kampret, nggak kepo kayak kalian, ya. Dasar kepo kampret lo, mulut janda gatel macam lo, ya, janda gatel. Kamu tuh mulutnya ada dua-duanya gatel atas bawah, ya, nggak usah. Di keluarga saya, sorry Pak Bom, sebentar, sorry ya, di keluarga saya perempuan-perempuan itu kuat Pak, rata-rata memang laki-lakinya meninggal lebih dulu. Janda si JT itu Sofiatul. Enggak Jadi nggak kayak kamu janda gatel, mulut udah bau kotoran, ngaku-ngaku agamamu Islam puasa, dasar mulut gatel kamu tuh. Padahal ajaranmu tuh ajaran kurang ajar, tau nggak? Tuh lihat tuh, ajaran MEPI orang dewasa kayak gitu. Ajaran siapa tuh yang kayak gitu? Hah? Saya bisa tunjukkan fatwanya. Saya bisa tunjukkan fatwanya siapa yang ngeluarin. Ada wanita yang memang sengaja menggoda suami orang, ya itu lain cerita. Tapi bagaimana ceritanya jika si pria itu sudah menikah, tetapi dia tidak mencintai istrinya dan tidak pernah mencintai istrinya sekalipun mungkin punya anak, ya, tapi tidak pernah mencintai istrinya. Tiba-tiba dia ketemu dengan wanita lain dan dia merasa dicintai dan dia merasa mencintai wanita itu. Kita nggak bisa salahkan dong. Ya, apalagi ketika di situ tidak ada modus-modus untuk memoroti, ya, untuk memanfaatkan uang dan lain sebagainya, nggak ada modus-modus gitu, ya berarti cinta itu tulus gitu. Terus kenapa kita harus jadi hakim, ya? Nah, itu yang paling gue nggak suka, ya, istilah pelakor atau pebinor, karena bagaimanapun hubungan itu bisa terjadi ya karena memang ada hati yang terpaut gitu, ada rasa cinta. Nah, itu yang pertama. Jadi ya boleh, nggak boleh banget gitu, nggak ada yang melarang. Alkitab juga nggak ada yang melarang di situ. Janda si JT itu Sofiatul. Kamu sendiri seorang janda. Janda si JT itu Sofiatul. Ya, di keluarga saya semua nggak ada yang gatelan. Ya, tante saya juga ada yang suami sudah meninggal. Ya, tapi aktif di gereja, mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Nggak kayak kamu mulutnya gatelan, janda gatel kamu. Janda si JT itu Sofiatul. Dah goblok, gatelan pula. Dasaran jelek mukamu. Kan di sini sekarang. Oke, saya ketemu Saifuddin Ibrahim di apartemen Kalibata City. Waktu itu saya mengundang beliau untuk debat, ya, debat dengan Muslim. Ada 2 lelaki plus 1 perempuan, ya. Jadi saya meminta ke Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Saifuddin Ibrahim, kita kan berdua laki-laki nih. Dari pihak Muslim harus ada cewek, jadi kita harus ada cewek, Pak. Lalu dia menelpon seseorang, tetapi tidak diangkat, ya, tidak diangkat. Lalu ya sudah nanti aku ini. Lalu dia bercerita tentang nama Sob Katul. Udah cuman gitu aja. Loh, terus apa hubungannya? Anda tadi mengatakan Anda tidak sopan ya dengan menyebut nama saya. Sekarang Anda minta maaf secara terbuka di sini. Ya, mengatakan saya janda Salome. Sejak kapan saya jadi janda? Anda tahu siapa suami saya nggak? Anda tahu siapa keluarga saya? Saya tidak berada di Indonesia atau Jakarta. Anda dengarkan saya sekarang, Anda minta maaf secara terbuka di sini. Kalau tidak, saya tuntut kamu. Saya cuma tahu begitu, ya. Saya cuma tahu begitu. Kamu minta maaf di sini. Kamu minta maaf secara terbuka bahwa kamu tidak pernah kenal saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya tidak pernah bertemu dengan Joshua Tewu.
Kamu minta maaf atau saya tuntut kamu. Yang bilang saya kenal sama Bu Subkatul ya Kamu siapa? mengatakan saya janda Salome Subkatul. Apa hakmu? Ya, ini pertama kalinya kamu bicara dengan saya. Apa hakmu mengatakan nama saya Subkatul atau janda Salome? Kamu sebutkan di sini atau saya tebas leher kamu. Saya cuma nyebut Subkatul. Saya nggak tahu Subkatul itu siapa. Loh, kok nggak tahu Subkatul? Kenapa kamu komen-komen di video saya? Hah? Kenapa kamu di Zoom Muslim mengatakan yang lagi trending Subkatul? Sejak kapan kamu kenal sama saya? Sejak kapan kamu pernah kontak? Sejak kapan kamu pernah tahu nama asli saya? Sebutkan secara terbuka sekarang di sini. Atau mulutmu kontak? Minta maaf saja, Pak Henry, minta maaf. Kamu minta maaf sekarang di sini. Minta maaf, aku nggak ngerti soal itu ya. Tapi kalau nama asli saya dapat dari SRH. Ya, mudah-mudahan. Nama asli saya siapa? Sebutkan di sini. Sebutkan. Kalau yang saya tahu Christine. Jadi mohon maaf kalau salah ya. Yang saya tahu sih. Goblokmu, sejak kapan saya jadi Christine, goblok? Ya sembuh, aku nggak ngerti, wong aku taunya cuman begitu dikasih tahu. Kamu minta maaf bahwa kamu mengatakan saya janda dan Salome. Sejak kapan saya ketemu Saifuddin Ibrahim? Sejak kapan Joshua Tewu kenal sama saya? Kamu minta maaf di sini. Betul ya, kalau di situ Subkatul ternyata ibu, saya minta maaf ya. Tapi saya menyebutnya Subkatul ya karena itu sengaja, saya pasti melakukan seperti itu. Jika itu tidak sesuai dengan ibu, saya minta maaf. Udah begitu saja ya, gitu ya, Bu. Kamu saya minta maaf ke keluarga saya. Kamu minta maaf ke keluarga saya. Ya, aku nggak tahu keluarga ibu siapa. Loh, kamu menyebutkan saya janda Salome kan? Sejak kapan saya janda? Sejak kapan saya Salome? Minta maaf kamu sama keluarga saya. Lah, ibu ini siapa? Kampret, kamu sebutkan dulu, kamu gereja di mana, sinode apa, alamatmu mana? Baru saya sebutkan siapa saya. Sebutkan dulu alamatmu lengkap. Ya sudah ya, saya minta maaf kepada siapa saja yang saya sebut memakai nama Subkatul. Mohon maaf apabila itu menyangkut orang lain ya, tapi saya menyebutnya sebagai Subkatul ya. Saya tidak tahu itu siapa, jika itu ibu ya saya mohon maaf, udah gitu saja. Loh, ya. Kamu di channel Muslim menyebut-nyebut nama saya kok. Kok kamu bisa ya. sekarang nulis sama itu Subkatul. Udah Bu, udah Bu, udah. Oke, Bu, Ibu. Oke, sabar, udah selesai Bu. Ya, dia sudah Ya, oke, dialog yang lain ya. Oke, Bu Sofi ya. Istrimu tuh digilir. Oke. Jadi kepala pendeta HTD itu sempat mau ditebas lah. Mau ditebas oleh Sofiatul. Karena bagi Sofiatul tuh kalau ada orang ngaku Kristen tapi dekat dengan Islam, bersahabat dengan umat muslim, itu adalah musuh bagi dia. Dia nggak suka ada yang begituan. Apalagi bersatu dengan muslim, ya bergandengan tangan dengan muslim, menyerang Polycarpus. Dia nggak suka. HTD itu termasuk yang tidak suka dengan sepak terjang Sofiatul dan mengkritisi Sofiatul, sehingga Sofiatul yang nggak suka, ya nggak suka sekali gitu. Ya bagi teman-teman yang mungkin baru nonton setahun 2 tahun ini, yang nggak kenal Sofiatul, saya kasih tampak, ini adalah channel dia. Sebelumnya dia sudah punya channel yang lain, tapi channel tersebut di-ban oleh YouTube karena menampilkan kekerasan yang berlebihan. Dia sering menampilkan video-video itu kekerasan, ya yang sadis-sadis, sehingga channelnya kena ban. Sama dengan Tanpa Ragi ya, kena ban gara-gara tampilkan video-video aneh. Kalian bisa lihat, bahkan sampai detik ini lagi live nih. Ya, dia bikin judul puasa ternyata tradisi agama Sabin, menyembah dewa bulan menyembah dewa bulan Sin. Ya, kalian bisa lihat. Jadi dari judulnya aja kita udah bisa lihat ini, sadisnya minta ampun. Apalagi isinya. Ya. Nih. Kalian bisa lihat ini judul-judul yang dia buat. Is Allah Muhammad fake ID. Mukalap botol Bronson si Mangungsong. Kawin mut'ah bersama Alia, si otak setengah. Ya, kalian bisa lihat judul-judulnya saja kita sudah tahu. Isinya adalah provokasi semua. Ya, isinya provokasi semua, teman-teman. Jadi dari dulu Sofiatul ini adalah penghujat kelas berat. Penghujat kelas berat. Ini channel dia. Dia itu sering diskusi-diskusi dengan
teman-teman dia untuk menyerang agama Islam. Nih, kita bongkar penyembah Dewi, alat Hajar Aswad, kebodohan umat buta huruf Muhammad, merukia para penjilat penyembah batu hitam Hajar Aswad, Islam, agama kebodohan abad ke-7, Islam, ya Islam ditulis. Sejarah Islam yang amburadur, Muhammad adalah gelar khalifah. Kalian bisa lihat teman-teman. Dan banyak sekali video-video dia ya. Banyak sekali. Karena dia termasuk yang sudah lama dan dari dulu isi videonya ya menghujat Islam nih. Nih, kawin kontrak muta adalah firman Allah di Quran. Islam sumber kekacauan dunia dan malapetaka di dalam kitab Wahyu. Ya, jadi kalau kita lihat video-video dia, itu selalu isinya adalah menyudutkan agama Islam, menjelek-jelekan agama Islam, bahkan memfitnah agama Islam. Jadi, ya, saya sudah pernah bilang ya, betapa dia benci kepada agama Islam. Dan banyak teman-teman ya, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, terus apa yang sudah dilakukan oleh pihak Muslim gitu kan? Jadi laporkan dia dan sebagainya, kapan dia ditangkap dan sebagainya. Inilah saya kadang-kadang bingung gitu. Islam ini adalah milik kita bersama teman-teman. Ya, adalah milik kita bersama. Jadi jangan pernah berpikir, oh ini jadi tanggung jawab organisasi A. Oh ini tanggung jawab dari kelompok si B yang seharusnya melaporkan dan sebagainya. Ini kan bingung kita. Ya, jujur saya cukup miris dan bingung ya. Dan jujur saya harus katakan kecewa juga gitu. Saya nggak tahu ya di mana giroh teman-teman Muslim sekarang. Bahkan banyak yang di medsos itu cuap-cuap ya, katakan bahwa ini sudah kelewatan, tangkap dia dan sebagainya gitu. Tapi begitu disuruh action, nol. Saya ngomong ini bukan tanpa sebab teman-teman. Saya pernah mengalami beberapa hal yang kita udah ngomong A sampai Z, orangnya bilang oke, pas hari H hilang semua. Yang hilang semua teman-teman, bukan 1-2, hilang semua. Jadi cukup miris sebenarnya. Dan saya mengetok hati teman-teman ya, yang masih benar-benar cinta dengan agama ini dan mau berjuang. Ya, mau benar-benar berjuang, bukan cuman di medsos doang. Ya, benar-benar berjuang. Terus kalau kita lihat ya, Sofiatul ini, banyak teman-teman yang terkecoh, terkelabui, di mana banyak yang berpikir, oh dia berani karena di luar negeri. Dari mana kamu tahu dia di luar negeri? Oh dari si A, si B, si C gitu kan. Terus kalau kita tanya sama si A, si B, si C, dari mana kamu tahu? Oh dari si Fulan, ya, si Budi, si Andi gitu. Kita tanya sama si Andi, tahu nanti dari nama orang lagi gitu. Ini kan konyol. Ya, Sofia tuh nggak pernah di Amerika teman-teman. Biar kalian tahu. Nggak pernah dia ke Amerika. Kalau Edis, iya ke Amerika. Dia kasih nampak langitnya. Lagi live, ya. Kita di Indonesia malam, kita di Indonesia sudah malam ya, jam 10, jam 11 malam. Dia di sana lagi siang. Dia kasih nampak. Ini dia lagi live nih. Lagi jalan-jalan dia. Dia tunjukkan, dia open camp. Dewi Monyong, kita tahu di Amerika, dia open camp. Jadi kalau memang nggak mau open cam kasih lihat muka karena takut, atau mau kasih lihat rumah karena takut ya, nggak mau, ya tinggal kasih lihat langit. Lihat nih, masih siang. Sesimpel itu. Tapi Sofiatul nggak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena dia nggak pernah ada di Amerika. Ini kan umat Muslim aja gitu, yang nonton ya, yang terkecoh gitu. Saya juga bingung gitu. Kok segampang itu terkecoh? Terus yang kedua, kalau di luar negeri terus kenapa? Apakah nggak bisa dilaporkan? Coba saya tanya, Saipudin di Amerika, saat kasusnya viral di Amerika, ya tetap aja gitu, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah gitu. Jadi kembali kepada teman-teman, apakah kalian ini masih cinta dengan agama ini atau tidak? Sesimpel itu. Jangan sampai ya, di zaman kita inilah, nubuatan tentang bahwa umat Muslim itu banyak seperti buih di lautan. Ya, hanya seperti buih di lautan. Itu pasti terjadi. Tapi kapan gitu? Zaman kita sekarang atau zaman 100 atau 200 tahun lagi? Kalau itu terjadi sekarang ya, alangkah ruginya kita ya. Alangkah ruginya kita.
Ternyata kita nggak lebih daripada buih di lautan. Terus nanti ada yang nanya, loh, terus kamu sudah lakukan apa? Ya, apa yang sudah saya lakukan? Saya bantu sounding, tapi kalau maju lebih jauh lagi, mohon maaf. Ini bukan waktu saya lagi ya, karena saya juga masih banyak hal yang harus saya bereskan. Serangan balasan dari Polikarpus atas kasus tahun lalu, saat Rudy Simamora ya. Kalian tahu, Rudy Simamora masuk penjara, dan Polikarpus begitu marah kepada saya, segala cara mereka lakukan untuk mencelakai saya, segala cara mereka lakukan. Ya, asal kalian tahu, segala cara mereka lakukan, terus apa yang terjadi pada saya harus berjuang setengah mampus. Yang menolong, hitungan jari. Tapi saya bersyukur, Allah masih menggerakkan orang-orang yang baik untuk membantu saya. Yang saya katakan hitungan jari. Oke, jadi untuk pertempuran buat Sofiatul, saya serahkan kepada kalian. Yang bisa saya lakukan adalah membantu mensounding. Saya sudah sounding. Terus yang kedua, saya minta Ustadz Wafi. Ya, kemarin saya minta Ustadz Wafi langsung menghubungi Habib Hanif Alatas. Siapa itu Habib Hanif? Habib Hanif adalah menantu dari Habib Rizik Syihab, sekaligus sekarang menjadi ketua FPI, ya, Front Persaudaraan Muslim. Kalau dulu kan FPI itu Front Pembela Islam, kalau sekarang Persaudaraan Muslim, Persaudaraan Islam, ya, Front Persaudaraan Islam. Jadi saya minta tolong kepada Ustadz Wafi, ya, untuk dibantu sebarkan kepada inilah ponpes-ponpes, ya. Berita ini disebarkan kepada ponpes-ponpes, kepada para habaib, gitu kan, supaya kita mendapatkan respon dari mereka. Ya, dan ternyata banyak yang nggak tahu. Banyak ponpes-ponpes, banyak habib-habib yang nggak tahu ada berita seperti ini. Alatas, yang merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab. Ya. Ustadz Wafi cukup dekat dengan beliau. Ya, cukup dekat karena ada beberapa kali event, ya, beberapa kali acara bareng, ya, seperti ini. Saat mereka sedang debat mazhab, ya, ini Habib Hanif, ini Ustadz Wafi. Jadi karena umurnya juga beda-beda tipis, jadi cukup dekat mereka. Ya, cukup dekat, jadi saya minta tolong. Terus juga ada beberapa hal yang saya coba minta tolong teman-teman untuk disampaikan kepada ya orang-orang yang saya anggap bisalah melakukan sesuatu. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Ya, jadi kalau kalian tanya apa yang sudah saya lakukan, saya bantu untuk mengkoordinir, ya, memberitahukan berita ini kepada teman-teman. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang sudah kalian lakukan? Ya, apa yang sudah kalian lakukan? Coba dipikirkan. Terus, kalau kita bicara ya, dampak dari para Polikarpus ini, kira-kira apa sih dampaknya gitu? Ya, sebenarnya selain dampak negatif, alhamdulillah masih ada dampak-dampak positif yang dibuat oleh Sofiatul. Dengan dia menghujat seperti ini, sebenarnya yang dipermalukan itu bukan Islam. Yang disakiti bukan Islam, tetapi agama mereka sendiri. Dalam hal ini Kristen ya. Suka tidak suka, agama Kristen ini menanggung ya, kalau kita bilang dosa waris dari apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Dan alhamdulillah makin banyak orang-orang yang tersadarkan, banyak orang-orang yang meninggalkan agama Kristen gara-gara melihat kok pembesar agamanya, kok orang-orang yang menjadi laskarnya, panglima jenderal agamanya itu seperti Sofiatul, seperti Saifuddin. Ya, kenapa agamanya diwakili oleh orang-orang seperti ini? Ya karena yang benar nggak mau muncul. Pendeta-pendeta yang baik, evangelis yang baik nggak muncul. Sehingga wajah kekristenan ini sekarang diisi oleh orang-orang seperti Sofiatul. Dan ini membuat banyak orang tersadarkan dan memutuskan mualaf. Ya, memutuskan mualaf. Seperti yang terjadi kemarin, total dalam satu hari di satu tempat. Bayangkan, di satu tempat loh. Kita bukan bicara Indonesia ya. Saya berani jamin seluruh Indonesia tak berapa banyak kemarin orang yang memutuskan syahadat memeluk agama Islam. Saya rasa banyak sekali. Tapi ini bicara satu tempat. Ya, di satu tempat saja kemarin tuh 6 orang memutuskan mualaf.
dalam satu hari. Bayangkan, luar biasa ya. 4 orang yang pertama, terus sorenya 2 orang lagi. Ya, seperti inilah kemarin saat ada 4 orang memutuskan mualaf, lantaran mereka mendengar perdebatan yang terus terjadi di medsos, dan mereka malu dengan para Polikardus, sehingga mereka mencari tahu kebenaran. Kita juga ya, doain kita Pak, bapak-bapak nih dan ibu-ibu nih yang sebelumnya bukan Islam masuk ke dalam agama Islam, ya, memeluk agama Islam. Insya Allah dosa bapak-bapak dan ibu-ibu nih dari dulu, dari zaman akhir balik sampai hari ini, insya Allah dihapuskan. Takbir. Tapi kebaikan-kebaikan yang bapak ibu pernah lakukan dari akhir balik sampai hari ini, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikannya. Alhamdulillah. Dan sebenarnya yang ingin saya beritahukan kembali adalah setiap bayi yang lahir, ya, fitrahnya sebenarnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, Majusi karena orang tuanya. Ya, ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, seperti Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu sebenarnya ini bukan pindah agama, tetapi kembali kepada fitrah seorang manusia, ya, yang harusnya hanya berserah diri kepada satu pencipta. Alhamdulillah, senang sekali bisa mendapatkan saudara baru dalam iman. Mohon Ustadz siapa? Haris, mohon bantu mendoakan kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini 5. Mudah-mudahan bulannya berkah dan bulannya istimewa tentunya dari bulan-bulan yang lainnya. Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Sudah cukup Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini sekarang sudah sah menjadi muslim dan muslimah. Insya Allah kita nanti. Ya, jadi di balik parahnya Polikardus masih ada sedikit hikmahnya ya. Masih ada sedikit nilai positifnya, di mana gara-gara mereka banyak orang yang memutuskan mualaf, banyak dari orang-orang di luar sana yang mencari tahu tuh, apa benar Islam seperti yang difitnahkan oleh Sofiatul. Mereka cari tahu, dan akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Mereka belajar kan, mereka menemukan kebenaran seperti Jesselyn, ya, terus juga Ci Eli yang lagi viral tuh di Surabaya, ibu-ibu yang baru naik haji ya. Jadi ya kita tahu lah teman-teman, kita tahu bagaimana Polikardus ini membantu kita untuk lebih mudah mengajarkan Islam, karena orang-orang di sebelah jadi penasaran. Sama seperti kejadian WTC. Kejadian WTC itu Polikardus pikir kan memukul Islam gitu. Memang Islam jadi di stigma jelek sama media-media luar, tapi itu sekaligus membuat orang-orang di Amerika sana belajar, pengen tahu ini Islam apa sih gitu, kok melakukan ini gitu kan. Kan dikatakan, oh ini gara-gara mereka agamanya Islam, sehingga mereka ngebom kita dan sebagainya. Nah, jadi mereka penasaran, pengen tahu, masa ajarannya seperti itu, masa ada agama yang seperti itu, mereka belajar-belajar, mereka lihat, oh kok tidak gitu.
Kok tidak seperti itu? Ya. Terus mereka lihat, wah, saya punya teman Islam, tapi kok tindakannya nggak seperti yang dibilang media gitu. Orangnya baik, bahkan di saat semua orang ya, tidak ada yang peduli dengan saya, tidak ada yang membantu, malah Islam yang bantu. Ada beberapa kejadian seperti itu, sehingga mereka sadar bahwa ternyata selama ini kita dibohongi oleh media. Islam nggak seperti yang digambarkan oleh media. Islam agama yang damai. Ya, dari situ banyak orang yang belajar dan alhamdulillah menemukan kebenaran seperti 4 orang mualaf ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Ya, saya nggak tahu ini videonya putus-putus atau tidak karena signal saya sangat jelek sekali. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.